Kemudian di sini di antara faedahnya Allah punya sifat malu. Ya, cuman malunya Allah ya sesuai dengan ya sifat Allah yang mulia, nggak sampai malu kayak kita ya malu-malu kucing kalau manusia. Kalau malunya Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis dikatakan innallaha hayyun sitir. Allah itu maha malu dan maha menutupi. Innallaha yuhibbul haya dan Allah cinta rasa malu. Sebagian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dia punya sifat malu yang sangat tinggi sampai malaikat pun kata Nabi itu merasa malu kepada Utsman bin Affan. Dan juga menutupi. Jadi teman-teman jangan sampai dengan alasan saya nggak mau munafik dia cerita tentang keburukan dia nggak. Kita wajib menutupi keburukan kita. Wajib menutupi dosa kita, wajib menutupi kesalahan kita. Bahkan ya kesalahan orang lain. Ya kesalahan orang lain kita wajib. Kita tahu ya, cerita buruk tentang orang lain ya, maka wajib kita tutupi karena bisa jadi cerita itu nggak benar atau bisa jadi dia udah berubah. Jadi banyak hal-hal yang lain yang menyuruh kita untuk menutupi ya aib orang lain sebagaimana kita pengen aib kita ditutupi. Apalagi seorang ustadz ya, seorang ustadz terkadang punya dengar cerita dari seorang istri ngomongin kejelekan suaminya dan kenal saya sama suaminya misalnya, tapi ditutupi. Bisa jadi istrinya nggak benar gitu ya. Bisa jadi apa suaminya sudah berubah dan semisalnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian poin yang selanjutnya yang kelima, disyariatkan kita itu sebelum bertanya hal yang bikin malu muqaddimah dulu. Ya, muqaddimah dulu. Ustadz maaf nih sebelumnya mungkin ini pertanyaan agak vulgar. Ya, enak ya. Sehingga siap-siap ustadznya. Kayak ini kan Ummu Sulaim bilang innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah enggak malu dari kebenaran. Jadi ada muqaddimah. Jangan langsung soal apa kom ini. Ya, kadang budak ini, ya. Kadang enggak ada basa-basinya ketika bertanya hal-hal yang seperti ini. Ya, mohon maaf dulu, maaf Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak vulgar atau mungkin maaf Ustaz ya kalau bikin risih atau misalnya ya. Kemudian poin yang terakhir, bolehnya seorang wanita yang bukan mahram, Ummu Sulaim kan bukan mahramnya Nabi, bertanya kepada ahli ilmu laki-laki yang aman dari fitnah ya. Idealnya tanya sama ustadz, wanita itu tanya sama ustadz-ustadz yang senior. Kalau junior ini ya bisa terfitnah ya, bisa tergoda. Tanya kepada ahli ilmu yang dewasa yang lebih bisa menahan diri ya. Karena itulah ana bikin grup ya, biar orang-orang tuh pada nanya di grup, bukan nanya lewat japri, emang kecuali yang mendarurat ya, ada aib dan semisalnya. Ini hadis yang ketiga pada sore hari ini ya, tentang ya kesimpulannya wanita yang mimpi basah pun kalau dia melihat air dia wajib mandi. Hadis yang selanjutnya, Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang ke-120 di sini atau hadis ke-97 ya di buku teman-teman. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meridai beliau ya ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Nabi mandi karena 4 hal. Ini matan hadisnya ya. Minal janabah, yang pertama karena junub. Junub ini artinya ya keluarnya mani. Wa yaumal jum'ah, yang kedua karena hari Jumat. Ini akan kita bahas pada hadis-hadis yang nanti ya. Nanti kita bahas hadis ini. Wa minal hijamah, dan karena berbekam, hijamah berbekam. Wa min ghuslil mayyit, ya, atau dari memandikan mayit atau ghuslil mayyit, memandikan mayit. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Thaharah ya, fil janaiz juga. Ibnu Khuzaimah, akan tetapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena dalam hadis ini ada Mus'ab ibn Syaibah, seorang perawi hadis yang beliau adalah layinul hadis, dia adalah orang yang lemah hadisnya, sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Jadi hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya Nabi itu pernah mandi karena 4 hal. Yang pertama junub, ijma ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu, kalau junub wajib mandi. Jadi jelas tadi keluarnya mani berhubungan badan.
Yang kedua, mandi Jumat. Ini ulama khilaf tentang masalah mandi Jumat. Jumhur mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, ulama Zahiriyah mengatakan wajib. Kita bahas nanti di hadis yang berikutnya. Yang ketiga, berbekam. Berbekam, ya, ini menurut jumhur tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Jadi nggak ada hadis yang mengatakan orang yang berbekam diwajibkan mandi. Ya, tapi sunnah atau boleh dia berbekam setelah mandi. Maaf, mandi setelah berbekam, ya. Yang terakhir, memandikan mayat. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan selanjutnya, bahwasanya kesimpulannya memandikan mayat ini tidak menyebabkan orang wajib mandi, tapi hanya disunnahkan saja. Jadi disunnahkan kalau kita habis memandikan mayat, kita disunnahkan untuk ikut mandi. Bukan ikut mandi bareng ya mayat, enggak. Setelahnya, maksudnya setelah memandikan mayat. Ya, karena hadis ini itu ya kita dhaif ya. Kemudian kita bahas sudah tadi. Selanjutnya hadis yang ke-121 atau 98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Thumamah ibni Uthal indama aslama. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, tentang kisah seorang sahabat bernama Thumamah ibn Uthal indama aslam, ketika beliau baru masuk Islam. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila. Nabi memerintahkan beliau si Thumamah untuk mandi. Rawahu Abu Razzaq wa asluhu muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Ya, dan juga hadis ini Al-Baihaqi dalam kitabnya. Dan disahihkan ya, dan asalnya pokoknya hadis ini muttafaqun alaihi. Ya, sepakat ulama ya, Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini. Jadi pembahasan kita pada hadis ini, apakah masuk Islam mewajibkan seorang harus mandi? Orang kafir nih, Nasrani atau Yahudi atau selainnya masuk Islam, apakah dia wajib mandi? Dari hadis ini, ulama seperti Imam Ahmad, Hanabilah dan juga Malikiyah berpendapat wajib mandi karena Thumamah ibn Uthal diperintahkan Nabi mandi. Ini pendapat yang pertama. Jadi ulama beda pendapat, 3 pendapat. Yang pertama, wajib mandi. Ya, dia wajib mandi wajib mandi secara mutlak. Ini pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Yang kedua, pendapat Syafi'iyah mazhab di Indonesia, tidak wajib mandi, sunnah saja. Kecuali ada yang menyebabkan dia harus mandi. Contoh, dia berhubungan badan sama istrinya. Kemudian dia masuk Islam, maka dia wajib mandi, bukan karena Islamnya, tapi karena dia berhubungan badan. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Hanafiyah mengatakan wajib mutlak enggak wajib mandi. Sunnah saja, mutlak enggak ada wajib mandi. Meskipun dia melakukan sebuah pengharus mandi kayak berhubungan badan tadi. Ya, jadi menurut Hanafiyah kalau dia berhubungan badan kemudian dia masuk Islam, dia enggak wajib mandi. Ini pendapat ya, 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama tadi wajib mandi. Mereka berdasarkan hadis yang lain, Qais bin Asim juga demikian ya, kata Nabi ya, kata si Qais cerita sendiri, fa amarani an agtasila bima'in wasidar. Aku diperintahkan Nabi ketika masuk Islam untuk mandi dengan air dan dengan bidara. Ya, dan wallahu alam yang rajih, yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah seorang yang masuk Islam tidak wajib mandi. Kenapa? Karena betapa banyak sahabat yang dulunya nggak meluk agama Islam. Bahkan di Fatu Makkah 10.000. Beberapa sih hadis yang menyebutkan mereka harus mandi. Ya, ketika Abu Bakar Siddiq masuk Islam, Khadijah masuk Islam, mana hadis-hadis seandainya memang benar wajib mandi, pasti banyak hadisnya karena banyak terjadi. Ya. Sehingga ini pendapat dari Abu Hanifah mengatakan karena hadisnya cuma 1-2 sekian, oh berarti perintah ini enggak wajib, hanya menunjukkan sunnah saja, istihbaban. Dan juga kisah Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal rahimahullahu ta'ala ke Yaman. Nabi memerintahkan poin-poin dakwah, poin-poin kewajiban. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua sholat, yang ketiga zakat.
nggak disebutkan berkhitan, nggak disebutkan mandi, ya nggak disebutkan dia harus mandi. Masuk Islam, ya menyebutkan syahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat. Jadi tidak disebutkan wajib mandi. Dan inilah yang pendapat yang lebih tepat, bahwasanya seorang yang kafir ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mandi, hanya saja disunnahkan mandi. Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian keluar dari khilaf para ulama, maka selayaknya seorang yang kafir kalau bisa amannya mandi. Ya, sebagaimana kisah Sumama, kisah Qais bin Asim, kisah ibunya Abu Hurairah ya pernah kita dengar juga, dan yang lainnya. Allah taala a'lam. Nah, jadi itu hadis yang ke berapa nih? Ya kalau di buku anak sudah hadis yang ke-7 ya. 121. Hadis ke 121.